Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ridhoilah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita ngaji bersama-sama kembali silaturahmi, Masya Allah, majelis yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan mendapatkan fadilah atau keutamaan dari silaturahmi dan juga majelis ta'lim atau majelis ngaji kita bersama. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan membaca satu makalah dalam kitab Nashihul Ibad. Karena minggu lalu kita baca belum selesai satu makalah ini, nanti Jumat yang akan datang kita ngaji Al-Adhkar An-Nawawiyah. Gantian setiap hari Jumat Al-Adhkar dengan Nashihul Ibad. Nasihat-nasihat buat para hamba Allah, karya Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi. Kita membaca makalah ke-12 yang minggu lalu kita baca tapi belum selesai. Oh, ke bukan ke-12. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata 'asyrata. Inilah makalah ke-12 an ba'dil hukama, dari para hukama, ay atibail qulub, yaitu orang-orang atau para ulama yang ahli mengobati hati atau dokternya hati. Salah satu asya'a, ada 3 hal. Tufarrijul ghusasa, yang akan menghilangkan atau menghalau. Al-ghusas itu kesusahan, kegalauan. Apa saja itu? Yang pertama, zikrullahi ta'ala, ingat zikir kepada Allah Ta'ala. Di ayyi sifatin kanat, dengan seluruh sifat-sifatnya. Ka'ayyakula kathiran la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Seperti banyak-banyak membaca la ilaha illallah dan juga la hawla wa la quwata illa billah. Itu sudah kita bahas minggu lalu, Jumat yang lalu. Sekarang kita bahas yang kedua. Apa hal yang bisa menghilangkan kegalauan, penyakit Gen Z, penyakit orang zaman sekarang? Dikit-dikit galau, dikit-dikit pasang status. Nah, ini obatnya yang kedua. Wa liqa'u awliyaihi, dan berjumpa, ya, atau bertemu atau sowan awliyaihi, kepada para wali-walinya Allah. Nah, siapa itu walinya Allah? Minal ulama'i, yaitu para ulama, dijelaskan dalam kitab ini, as-salihin, dan orang-orang yang solih. Ulama dan solih. Ulama ahli ilmu, pintar, fakih, ya, alim, dan juga solih. Ya. Artinya baik dari sisi keilmuan maupun haliyah atau perilakunya, adabnya, tentu juga akhlaknya, moralnya itu solih. Banyak orang pintar, tapi
tidak sholih. Nah, ini yang dimaksudkan dengan wali Allah adalah orang pintar yang sholih. Berjumpa dengan mereka, Bapak Ibu, itu insya Allah akan menghilangkan kesusahan kita, kegalauan kita karena berbagai macam cobaan dunia. Ada yang cobaannya masalah rizki, pekerjaan, ada yang cobaannya masalah keluarga, ada yang cobaannya masalah kesehatan, ada yang cobaannya anak-anak. Anak-anak itu bisa jadi cobaan. Ya, gimana nggak cobaan kalau misalnya, naudzubillah, ada orang yang mendapatkan cobaannya amanat anak-anak yang eh, angel kandhanane, susah dikasih tahu, susah dididik. Ya, bayangkan kalau misalnya seperti putranya Nabi Nuh yang bapaknya itu kurang apa? Ya, seorang rasul, ulul azmi, ya. Tapi dikasih tahu ngeyel. Itu salah satu cobaan dunia. Apalagi nanti kalau sudah mulai terjebak dengan neraka-neraka dunia seperti narkoba. Ya, naudzubillah, subhanallah, insyaallah. Karena kita soleh-soleh semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, bapaknya nggak bisa tidur, otomatis, apalagi ibunya. Belum lagi ada yang cobaannya masalah, misalnya eh, tetangga. Tetangga itu bisa menjadi cobaan, ya, bisa menjadi ujian, ya, ujian kesabaran. Sebaliknya tetangga juga bisa menjadi eh, apa? Sahabat surga. Ya. Karena hidup berdampingan, damai, saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport. Ada yang cobaannya misalnya adalah eh, soal pekerjaan. Ya. Kalau di kantor itu kayak neraka. Wah, panas. Mau keluar gimana nanti bayar cicilan tiap bulan? Ya, gimana bayar SPP anak-anak? Ada yang cobaannya dirinya sendiri mungkin. Ya, memang cepat galau orangnya, mudah galau. Ya. Nah, cobaan-cobaan itu tentu sangat apa? eh, me- menguras energi dan kesabaran kita. Nah, padahal semakin tidak sabar, semakin berat masalah itu. Ya, dikasih cobaan anak misalnya, kita nggak sabar, kok tambah besar masalahnya. Dikasih ujian di kantor, dikasih ujian di rumah, dikasih ujian dengan pasangan, dikasih ujian dengan eh, jalan rezeki kita misalnya. Kita meresponnya dengan respon yang negatif. Oh, tambah kacau. Ya, tambah numpuk masalah itu. Ya, kasih tahu anak, kita emosi, main tangan misalnya, atau membuat keputusan-keputusan yang tidak diputuskan dengan kepala yang dingin, dengan hati yang sejuk, misalnya malah tiba-tiba ngata-ngatain yang buruk. Kamu anak setan. Berarti kalau nyebut anaknya anak setan, berarti dirinya setan dong. Pergi kamu dari rumah. Nah, saya begitu. Itu keputusan yang buruk, keputusan yang justru akan menambah masalah. Nah, maka perlu atibail qulub, perlu dokter-dokter hati. Ya, perlu hati kita didinginkan sehingga dengan hati yang dingin, dengan kepala yang sejuk, ya, bisa merespon dengan positif dan tentu dengan sabar kuncinya, ya. Respon yang negatif dan dengan kondisi emosional marah, ya, akan memperburuk keadaan. Makanya
Hakim itu nggak boleh membuat keputusan dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan misalnya emosional, boleh. Karena keputusannya bisa tidak objektif. Demikian juga kita. Ya, kalau dalam pressure kita membuat keputusan-keputusan strategis, padahal kondisi kita itu tidak stabil karena marah, karena emosional, kalau keputusannya bisa berbahaya. Cara meresponnya bisa berbahaya. Cara merespon atas apa yang terjadi pada diri kita. Maka dari itu, kita perlu nih mendinginkan kepala, mendinginkan hati. Ya, merespon semua hal yang terjadi pada diri kita dengan penuh kesabaran. Ya, jangan direspon dalam keadaan marah atau emosional. Nah, di antara tufarizul khusus atau hal-hal yang bisa menghilangkan kegalauan, ya, menenangkan hati kita sehingga kita menjadi bisa lebih sabar adalah waliqau auliyaihi, berjumpa dengan para wali-wali Allah, yaitu wali itu kekasih Allah, yaitu minal ulama wal salihin, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang yang alim, khususnya alim dalam bidang agama dan juga salih. Nah, kenapa berjumpa dengan beliau-beliau ini dan para kiai dan para ulama itu solih? Membuat orang-orang ulama dan orang soleh ini membuat hati kita tenang, ya, membuat kegalauan itu sirna. Orang-orang ulama, orang itu akan sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu pengaruhnya besar sekali. Makanya dalam hadis yang sudah pernah kita baca bersama-sama, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak dekat dengan orang alim dan orang solih. Orang dekat dengan orang alim dan orang solih itu ibarat kita dekat dengan penjual parfum, ya, penjual minyak wangi. Kita nggak beli, kita nggak pakai, kita udah ketularan wanginya. Eh, eh, Sama dengan orang bertemu dengan orang alim dan orang solih. Mereka itu wangi, sumber keharuman abadi dengan ilmu dan haliyahnya atau dengan tingkah lakunya dan akhlaknya. Ya, maka dengan ilmu dan akhlaknya itu yang terpancar dalam tubuhnya, ya, kita dengar dari apa yang beliau katakan, kita lihat dari apa yang beliau lakukan, ya, kita rasakan aura karismanya, itu insya Allah akan nular dan mempengaruhi kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, seperti penjual minyak wangi tadi. Ya, kita nggak sengaja pakai parfum, tapi seharian di dekat orang jual minyak wangi, itu pulang kita bajunya ikut harum. Tapi kalau seharian sama orang yang rokok, ya, tukang rokok nih di sekeliling kita, wah, apalagi di ruangan tertutup gitu. Maka meskipun kita tidak merokok, baju kita bau rokok. Ya, terus menghisap, ikut menghirup asap rokoknya. Itu jadi racun. Padahal kita tidak merokok. Tapi kawan-kawan di sekeliling kita itu perokok semuanya. Bukan hanya baju dan badan kita yang bau rokok, kita juga ikut menghirup asap rokok yang penuh racun itu. Nah, itulah kalau lingkungan support system di sekeliling kita itu negatif. Ya, omongannya itu bukan ilmu tapi ghibah, ngomongin kejelekan orang. Maka pelan tapi pasti kita ikut, naudzubillah, ya, ikut-ikutan ghibah. Paling tidak kalau ada orang menari itu ikut pukul kendangnya. Ya, jadi tambah ramai itu majelis ghibah. Kalau orang tidak solih, ya, yang diucapkan itu kata-kata kalimat-kalimat kotor yang tidak senonoh, demikian juga perilakunya, maka orang-orang di sekelilingnya juga akan terkena dampaknya. Ngomongnya ikut ngalur ngidul, bahkan ikut ngomong kotor. Ya, perilakunya juga demikian. Prinsip-prinsip dan nilai-nilainya juga demikian. Waktunya sholat asik saja, ngobrol ngalur ngidul. Ah, hihi.
Ya, eh, dengan cerita-ceritanya itu malah kadang-kadang ada orang yang bangga ngomongin kemaksiatan yang dia lakukan, kriminalitas yang dia lakukan. Wah, dulu saya jago tuh kalau cuma nyolong ayam tetangga itu, nah, misalnya begitu. Ya, sehingga lambat laun value, prinsip-prinsip nilai yang kita anut itu juga terpengaruh. Ya, oh teman saya itu berlaku maksiat seperti ini, nular atau paling tidak permisif. Ya, permisif itu membenarkan karena sumber ceritanya adalah temannya yang melakukan. Nah, sebaliknya kalau ulama dan solehin, para aulia Allah, sekecap demi sekecap, kalimat demi kalimat yang keluar dari beliau adalah ilmu. Meskipun tidak sengaja buka kitab ngaji gitu, ya ngaji lah, ngaji, ngaji. Enggak. Beliau cerita apa saja yang keluar adalah ilmu. Cerita banjir, nanti keluar ilmu. Ya. Cerita tentang ekonomi yang lagi susah, berat, itu ilmu nanti yang keluar. Apalagi nanti secara khusus kita diskusi dan nanya soal ilmu agama. Ya. Ngobrol biasa aja keluarnya ilmu terus. Itu salah satu mengapa saya senang soal para kiai. Ada salah satu kiai di Banyumas, si muda, alimnya luar biasa. Beliau doktor di Mesir. Kalau saya soal beliau, saya ingat saya nggak pernah sekalipun beliau ghibah ngomongin kejelekan orang. Dan setiap yang keluar dari kalimat beliau, yang keluar dari beliau, itu semuanya ilmu dan hikmah. Ngendiko apa saja, temanya apa saja. Itu kembalinya ke hikmah. Kalau ada tamu yang mulai hibah, dicuekin sama beliau. Nggak ditanggapi. Lama-lama malu sendiri tamunya. Ya. Itu para aulia Allah, para ulama yang solih. Ya, para alim yang solih. Ya. Kapan hari saya sowan Kiai Mustafa Bisri. Beliau nggak nggak kayak konteksnya nggak kayak ngasih nasihat. Ya. Nggak juga buka kitab ya, apalagi buka kitab. Ya ngobrol santai begitu. Beliau bercerita. Tapi saya perhatikan, saya rasakan semua ceritanya itu nasihat, meskipun itu tidak dalam format nasihat. Beliau cerita saja. Ya. Misalnya beliau cerita tentang para kiai zaman dulu yang saking ikhlasnya mereka mengajar dan nggak berharap dapat amplop dari murid-muridnya, dari orang yang mengundang pengajian gitu. Itu mereka juga aktif mencari nafkah. Bukan mencari nafkah dengan menjual jamaahnya, dengan memanfaatkan jamaahnya tidak. Tapi benar-benar mencari nafkah. Ya. Misalnya ada kiai di Rembang zaman dulu yang selain aktif ngaji di mana-mana, beliau juga menyewakan sound system. Ya. Bayangkan kiai nyewain sound system sekaligus jadi engineer-nya, jadi tukang sound systemnya. Jadi kalau ada undang ngaji misalnya, Pak Kiai ini Isra Mi'raj kami dari Masjid A mau undang ngaji dengan. Oh, oke, insya Allah. Hari apa misalnya? Hari Selasa malam. Sampun wonten sound systemnya apa dereng? Dereng Pak Kiai. Oh, niki saya menyewakan sound system. Nah, saking ikhlasnya beliau ngaji tidak mengharapkan bayaran dari muridnya. Itu beliau kerja sambil menyewakan sound system. Nah, jamaahnya juga seneng, yang undang juga seneng. Kenapa? Karena biasanya kalau pengajian gitu, kiainya hadirnya terakhir kan. Dan kalau terakhir kan deg-degan itu panitia. Rawuh apa enggak, jangan-jangan macet, jangan-jangan enggak sampai.
Jangan-jangan terlambat, gitu kan, deg-degan. Dan seringkali ada kiai terkenal benar-benar itu berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Wah, jadi kan kacau pengajiannya. Nah, kalau undang kiai ini sekaligus nyewa sound sistemnya, itu insya Allah dijamin kiainya hadir dan kiainya hadir sebelum para jamaah dan para hadirin undangan itu datang. Karena apa? Karena dia harus nata sound sistemnya. Karena beliau harus nata sound sistemnya. Jadi tuan rumahnya nggak deg-degan. Ya. Kira-kira kalau zaman sekarang, Ustadz wis teko. Karena apa? Kok gak sih men masang sound system? Dan itu selama pengajian itu kalau sound systemnya bermasalah ya turun memperbaiki. Misalnya lagi ngaji, oh nggak ada suara suara aneh gitu. Ya beliau turun memperbaiki sound systemnya. Saking tidak mengharapkannya amplop atau bisyarah atau apapun dari jamaahnya. Ya Mustafa Bisri juga cerita, Mbak riwayat menyebutkan Maksum. Mbah Maksum itu salah satu waliullah zaman dulu yang tinggal di Lasem, dekat Rembang sana. Mbah Maksum itu ayah atau abah dari Mbah Kiai Ali Maksum. Mbah Kiai Ali Maksum itu kiai besar di Krapyak, Yogyakarta. Beliau menantunya Mbah Munawir. Makanya sekarang ada yayasan atau kompleks Ali Maksum di Krapyak. Itu putra ayahipun Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum itu zaman dulu kalau ngaji di mana-mana diundang di Cirebon misalnya gitu ya. Itu H-1 sudah hadir. Untuk apa? Untuk jualan pakaian. Beliau bawa itu barang dagangannya dari Lasem bawa ke Cirebon, buka dasar itu, buka lapak ya sebelum pengajian. Beliau berhenti jualan itu membagi riwayah karena ar-ru'ya as-shadiqah mimpi beliau ya. Mimpi beliau bertemu dengan Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Orang kalau mimpi bertemu Kanjeng Nabi insya Allah itu nyata secara ruhaniah karena setan tidak bisa membo-membo jadi Kanjeng Nabi. Dan di dalam mimpi itu beliau dapat wasiat untuk sudah cukup ikhtiarmu itu ya sekarang fokus ngaji insya Allah akan dicukupi rezekinya. Nah baru berhenti tuh beliau jualan. Nah kisah-kisah seperti itu kalau kita dengarkan dengan hati yang bening kira-kira majleb apa enggak ya. Padahal beliau itu cuma cerita loh, cuma ngendiko gitu, cuma ya kayak orang cerita begitu, bukan ngasih ini lo sini tak kasih nasihat buatan ya. Benar-benar dikasih apa, benar-benar diceritain saja gitu. Tapi karena yang cerita itu orang yang punya ilmu ya, maka setiap kalimat, setiap kata adalah untaian mutiara hikmah. Kita dengerin itu langsung majelis kan, ya Allah gitu. Ternyata para ulama ya, para aulia Allah itu begitu ikhlasnya, begitu tulusnya ngaji, ngajar ya, menyebarkan ilmu tanpa mengharapkan apalagi pasang tarif, mengharapkan amplop saja tidak. Sehingga kemudian tidak tomak beliau mencari nafkah gitu. Kerja gitu. Jadi bener lah kalau kayak Pak Aris gitu ya, selain ngajar ngaji di mana-mana juga sambil kerja. Udah Faisal juga begitu ya. Bu Heni, Bu Lulu gitu ya. Insya Allah. Coba. Itu kan dari cerita kan, dari kisah. Tapi kisahnya orang-orang yang alim, kisahnya para ulama, kisahnya para hukama itu jadi untaian mutiara, penyegar sukma, penyegar rohaniah kita, penyejuk dahaga kegalauan kita. Ya. Tapi kalau sama orang yang tidak punya ilmu, orang-orang toleh, ya bukan solid tapi toleh, orang-orang ahli maksiat, ya ceritanya pasti cerita tentang kemaksiatan.
Ya, bukan menginspirasi kepada kebaikan, tapi justru malah sebaliknya, ya, mendatangkan syaitan untuk menggoda-goda kita melakukan hal yang sama. Nauzubillah subhanahu. Maka penting sekali ya, soal saya selalu ya berusaha pergi kemana soal kepada para kiai, ya juga mengajak anak istri kita soal dengan para kiai. Insya Allah silaturahmi, fadilahnya silaturahmi kita dapatkan, demikian juga fadilahnya bermujalasah dengan orang-orang solih, orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang para ahli hukama, ya, insya Allah akan menghilangkan kegalauan dan kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak harus gula teh. Ya. Waduh, kalau suan kiai harus ngamplopin, tidak. Malah kadang-kadang ya kita nggak ngamplopin, kita udah disuguh makan dan sebagainya. Wah, ada juga para ulama yang malah nyangoni gitu, ngasih sangu, ngasih tambahan bekal. Ya. Itulah eh, para auliaullah, ya, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Insya Allah bermujalasah dengan mereka, duduk-duduk, sowan, mujalasah itu artinya duduk. Ya. Sowan kepada beliau, dekat-dekat dengan beliau, mendengarkan nasihat beliau. Waduh, tapi nggak ngaji, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Mulailah dengan sowan, mulailah dekat-dekat. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita ketularan wanginya. Syukur-syukur kalau memang betul-betul datang untuk ngaji. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, maka jangan jangan susah, jangan ragu, jangan eh, apa namanya eh, kehilangan kontrol diri kan dan kesabaran. Kalau perlu vitamin ngecas, banyak-banyaklah soal para ulama, banyak-banyaklah soal para solehin, agar kita ketularan wanginya dan insya Allah hilang kegalauan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di hari Jumat ini, untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan atau komentar dipersilahkan.